Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sitna Hajar Malawat, SAP MAP, salah satu dosen program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan dan juga memperlihatkan praktek mengajar saya di kelas dalam mata kuliah pengantar administrasi publik. Baik, untuk pengantar administrasi publik ini ia memiliki bobot 3 SKS ya. Untuk deskripsi mata kuliahnya sendiri itu adalah mata kuliah ini akan membahas tentang konsep-konsep ilmu administrasi publik hingga nanti pada tahap pembahasan mengenai isu-isu kontemporer ilmu administrasi publik. Baiklah, untuk CPL dalam mata kuliah ini sendiri terangkum dalam ranah sikap, ranah keterampilan umum, ranah keterampilan khusus, dan juga ranah pengetahuan. Nah, untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu ada beberapa poin. Poin pertama yaitu diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami secara umum ruang lingkup ilmu administrasi publik. Kemudian untuk poin kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami dan menjelaskan konsep-konsep ilmu administrasi publik, termasuk juga lokus dan fokus dari ilmu administrasi publik ini. Kemudian untuk poin ketiga adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan juga menjelaskan seputar definisi dari ilmu administrasi publik, kemudian juga berkenaan dengan perkembangan dalam paradigma administrasi publik, kemudian pendekatan dalam administrasi publik. Poin selanjutnya adalah dimensi administrasi publik. Nah, untuk poin terakhir ini adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan isu-isu kontemporer di dalam ilmu administrasi publik. Nah, untuk metode pembelajaran saya sendiri ini ada beberapa hal, yaitu metode ceramah, diskusi maupun studi kasus ya, yang biasanya saya sering sharing di kelas ya, agar atmosfer kelas itu menjadi aktif dengan kita saling diskusi ya, bukan hanya para pengajar dengan mahasiswa tapi juga antar mahasiswa. Nah, baik, untuk metode ceramah sendiri ini saya harap agar mahasiswa dapat memperdalam materi yang diberikan dari saya untuk selama perkuliahan ya. Dan juga untuk metode diskusi biasanya saya memberikan mereka kuis ya, atau juga biasanya saya menanyakan sebuah studi kasus nih. Misalnya hari ini ada kejadian apa, ada berita apa yang hubungannya dengan materi khususnya dalam mata kuliah pengantar ilmu administrasi publik. Nah, baiklah, untuk selanjutnya berikut saya tampilkan praktek mengajar mata kuliah ilmu administrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Tidak baik doang nih. Yang nggak jawab gimana kabarnya? Baik. Yang nggak jawab, ayo. Semua pada baik-baik dan sehat semua ya. Baik. Kita ketemu lagi hari ini di mata kuliah kita, yaitu pengantar administrasi publik. Nah, kalau minggu lalu kita sudah sedikit membahas tentang sejauh mana mempelajari ilmu administrasi publik. Sepenting apa sih kita mengetahui apa itu administrasi publik, dan juga berkaitan dengan peran administrasi publik ya. Nah, untuk hari ini kalau kalian masih ingat minggu lalu Ibu mengingatkan coba cari bahan bacaan ya yang berkenaan dengan fokus dan lokus ilmu administrasi. Kan ini materi yang akan kita bahas berkaitan dengan fokus dan lokus ya. Nah, kenapa sih harus ada fokus dan lokus dalam suatu disiplin ilmu? Ada yang mau mengambil? Kenapa harus
agar apa, untuk apa? Ada nggak yang mau ngasih pendapat? Atau ibu ambil satu kata dulu deh, fokus itu apa? Apa itu fokus? Tepat. Ada yang mau ngasih pendapat lain nggak? Dina apa nih? Fokus. Familiar kan ya sama kata fokus ya? Nah, apa itu fokus? Tadi tepat. Yang lain? Wahyu apa yuk? Apa itu fokus? Apa? Lembu. Yang lain mungkin dari sebelah sini apa itu fokus? Kalian misalnya punya sesuatu ya, pekerjaan atau target kerja, pasti memerlukan suatu fokus ya. Menurut kalian fokus apa? Tujuan. Fokus adalah tujuan. Apa Wahyu? Pembahasan. Tepat, tujuan, pembahasan. Kemudian apa lagi? Apa itu fokus? Sesuatu yang menjadi pusat perhatian, betul sekali. Jadi fokusnya ilmu administrasi itu di mana sih Bu? Nah, di sini ada beberapa uraian yang bisa kalian lihat. Yang pertama adalah apa? Kedua, ketiga, kebijakan. Nah, kalau kita bicara organisasi, mungkin di luar kepala ya, apa itu organisasi? Suatu wadah. Ya, izin tambahan mungkin organization atau bisa diartikan organisasi itu adalah kumpulan beberapa orang yang mempunyai suatu tujuan yang sama. Mungkin lebih jelasnya gini, ada beberapa orang yang mempunyai suatu tujuan yang sama, itu akan dikumpulkan dalam satu wadah untuk mencapai suatu tujuan yang akan mereka jalankan ke depannya. Oke, nah lebih kompleks ya. Dari siapa? Kurniawan? Dari Kurniawan. Organisasi adalah kumpulan orang-orang untuk melakukan suatu tujuan. Tapi apakah endingnya cuma sampai melakukan suatu tujuan? Ada tidak ending yang lain selain organisasi adalah Izin menjawab, mungkin memecahkan masalah, terus mencari solusi jalan keluar untuk masalah itu. Organisasi kumpulan orang-orang untuk melakukan suatu tujuan. Bekerja sama. Karena organisasi kan bukan hanya kerja individu ya, tapi kerja Sama. Ada yang mau menambahkan pendapat Kurniawan enggak? Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang melaksanakan suatu tujuan. Nah, pertanyaannya tujuannya bagaimana? Tadi kata Kurniawan tujuannya memecahkan masalah, memberikan solusi atas permasalahan. Ada tidak kira-kira? Tujuannya bagaimana? Ya, mungkin udah lebih bisa menjelaskan biar teman-teman bisa menanggapi juga masalah tujuannya. Mungkin gini, ada contoh, ada suatu organisasi yang mempunyai program kerja yang dimana mereka mempunyai tujuan yang sama, yaitu acaranya berjalan dengan lancar dan baik. Nah, ada program kerja yang dimana itu mungkin ini kan dekat Ramadan nih. Jadi kita akan mengadakan bukber ataupun sahur on the road. Nah, jadi mungkin di dalam suatu organisasi itu kumpulan beberapa orang, di situ mereka bertukar pendapat untuk bagaimana sih cara bukber yang baik dan benar, bagaimana sih sahur on the road yang seru, mungkin gitu. Ada yang bisa menyimpulkan nggak maksud dari Kurniawan itu seperti apa sih? Itu yang ibu maksud. Tadi Kurniawan memberikan contoh. Jadi organisasi adalah kumpulan orang-orang yang melakukan suatu tujuan yang Yang sama.
yang telah ditentukan, yang sudah terencana, iya, sudah terencana, yang efektif dan efisien. Karena kita melakukan suatu pekerjaan ya, atau tadi kata Kurniawan program ya, endingnya bukan hanya mewujudkan tujuan itu saja, tapi apakah tujuan yang kita lakukan itu endingnya efektif dan efisien. Karena kalau kita bicara efektif dan efisien, di situ ada maksud yang berarti ada nggak strategi kita dalam melakukan kegiatan itu? Ada nggak misalnya sesuatu yang misalnya anggaran kita ini segini ya, misalnya nggak cukup. Nah, bagaimana kita membuat anggaran yang sedemikian rupa pas-pasan misalnya ya menjadi cukup untuk mewujudkan jadi bicara tujuan dari organisasi, endingnya adalah efektif dan efisien. Tadi kita bicara fokus yang pertama dari ilmu administrasi berbicara tentang organisasi wadah. Sekarang yang kedua adalah manajemen. Ada yang bilang administrasi itu artinya adalah organisasi dan manajemen. Organisasi sebagai sebuah wadah dan berdirinya administrasi, kalau manajemen sebagai sebuah pengelolaan sumber daya, pengelolaan atau bisa kita sebut pemanfaatan sumber daya. Ada yang masih ingat nggak itu? Ngomong berapa ya kita bahas ada ya? Nah, jadi kalau bicara sumber daya apa aja yang kalian tahu? Sumber daya manusia. Uang, ada berapa M? Nah, apa aja? Mesin ya, nah baik itu, tapi kalau kita bicara tentang sumber daya, ini ada dalam bukunya Triono Ayer ya, judul bukunya tuh manajemen sumber daya manusia. Paradigma baru. Nah, Trio Ayon tuh bilang bahwa ada sumber daya manusia dan bukan manusia. Manusia jelas ya. Kalau bukan manusia, ide. Betul sekali apa? Ide, sesuatu yang abstrak ya, tidak tampak. Ide, pemikiran, konsep-konsep yang ada di kepala kita itu juga merupakan suatu sumber daya. Jelas. Jadi kalian misalnya berorganisasi nih, apa sih tujuan ikut berorganisasi di kampus misalnya? Apa tujuannya? Kalau ulun pribadi, mungkin tujuan ulun yang utama itu mengasah kemampuan diri. Jadi berkembang untuk mengasah kemampuan diri ulun sudah sampai mana. Kalau menurut ulun, kita cuma di bangku kuliah sampai ikut organisasi, itu ulun kalau bisa mengasah kemampuan diri ulun atau mengukur kemampuan diri ulun sudah sampai mana. Jadi di tempat organisasi itulah ulun bisa kalau mampu mengasah kemampuan ulun sampai mana. Jadi bisa ditingkatkan lagi. Peningkatan kompetensi diri ya, gitu. Yang tadinya misal kita kurang bisa berkomunikasi dengan baik ya, tapi karena ikut organisasi kampus sudah mulai bisa ya berkomunikasi, bahkan bikin event ya atau acara. Nah, jadi banyak tuh. Kalau misalnya kita ikut rapat ya, ada rapat gitu. Kalau kita punya ide-ide atau pemikiran, nggak apa-apa disampaikan. Endingnya apakah nanti konsep atau ide-ide kita itu diterima atau tidak, itu masalah banget. Jangan juga kita menjadi orang yang apa? Egois, betul. Maunya pendapat kita aja yang didengar. Tidak seperti itu. Berorganisasi itu adalah bagaimana kita menekan sedalam-dalamnya egois. Ya tadi, kalau kita punya konsep pemikiran itu sampaikan aja berapa kali. Tapi jangan berharap bahwa misalnya harus diterima nih ya.
segala macam konsep pemikiran. Nah, paling nggak kita udah menunjukkan bahwa ya saya juga bisa berkomunikasi nih. Nah seperti itu. Jadi bagaimana ketika kita bicara manajemen itu adalah pemanfaatan sumber daya. Kembali lagi sumber daya yang kita pakai, apa yang kita manfaatkan itu endingnya juga efisien. Nah dari tadi aku bilang efektif dan efisien. Maksud efektif dan efisien itu kayak gimana? Berjalan dengan baik, teratur, jelas. Ada lagi? Efisien. Iya. Dan tadi itu efektif efisien ya. Nah apa sih sebenarnya makna dari efektif dan efisien? Tadi ada yang bilang apa? Berjalan dengan baik, kemudian teratur. Lalu apa lagi tadi? Jelas. Kalau dari sini makna efektif dan efisien. Kalau kita bicara teori banyak ya yang berkaitan dengan efektif dan efisien. Tapi secara sempit aja menurut kalian gimana sih? Efektif apa? Efektif sesuai yang diharapkan, sesuai tujuan, atau bahasa lainnya berhasil. Sejauh mana sih gitu tujuan yang kita ingin laksanakan, atau tujuan yang ingin kita wujudkan itu benar-benar terwujud dengan efektif, berhasil. Kalau efisien, efektif berhasil benar, efisien tepat guna. Apa dong? Kita bicara efisien itu biasanya tentang apa sih? Efisien. Tadi ada di awal sedikit kita singgung ya sebetulnya waktu. Apalagi selain waktu. Kalau efektif berhasil guna, kalau efisien berdaya guna. Kita bicara daya guna ini apa aja tadi boleh? Waktu, kemudian tenaga. Terakhir apa? Pemikiran. Anggaran. Nah itu bicara daya ya, daya guna. Sejauh mana kita bisa benar-benar memanfaatkan tenaga kita, ya, kemudian waktu kita, bahkan anggaran. Karena penting banget ya anggaran. Kalau kita aja misalnya mau bikin sebuah event, anggaran kurang, kalau nggak cukup gimana tuh? Sulit ya. Nah, mau menjalankan kegiatan atau program. Nah jadi bicara manajemen ini menjadi salah satu fokus di dalam ilmu administrasi. Nah terakhir, ini setelah ada paradigma baru yang menyebutkan bahwa kebijakan publik itu juga salah satu loh yang menjadi fokus dari ilmu administrasi. Apalagi penelitian sekarang banyak sekali yang lebih fokusnya mengambil masalah-masalah atau isu publik sehubungan dengan public policy atau kebijakan publik. Baik, kalau tadi sudah berbicara tentang fokus, sekarang tentang lokus ya, ilmu administrasi. Nah, lokusnya hanya ada dua. Apa saja? Ada dua nih yang menjadi lokus dari administrasi. Kepentingan publik dan juga urusan. Jadi ya, lokus itu apa dulu sih? Lokus. Jadi secara ini lokus adalah tempat ya, atau dalam artian tempat di mana administrasi publik itu diuji. Nah, di mana sih ranah ilmu administrasi itu dikaji di dua hal ini, public interest dan juga public
contoh public interest. Ada yang bisa mencontohkan? Listriknya. PLN. Contohnya pelayanan. Ada lagi enggak? Pelayanan kesehatan. Ada lagi enggak? Pendidikan. Ada lagi enggak? Listrik ya dong, kalau nggak ada listrik. Pembangunan. Yang mana dulu nih? Kan? Jadi suatu ilmu tuh harus kita lihat. Misalnya nih ada satu objek, ya. Gak bisa dikerubuti menjadi ini adalah disiplin ilmu satu, misalnya ilmu apa? Kita bicara pembangunan, bicara juga tentang misalnya administrasi pembangunan, ya. Atau kita bicara tentang emisi pembangunan dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita bicara pembangunan, mungkin dari sisi kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Misalnya pemerintah, ini ada orang Martapura nggak di sini? Ada? Ada ya? Oke. Iya, nggak ada. Jadi kan ada pasar batuan tuh yang digusur ya. Nah, itu kan masalah pembangunan juga. Mungkin ada beberapa faktor kenapa pemerintah di sana gitu geser ya, geser menggusur pasar. Mungkin ada beberapa faktor ya yang mereka rasa ini harus ditindak deh ya dan lain sebagainya. Nah, kita bisa kalau ilmu administrasi lihat dari sisi kebijakan perdanya bagaimana. Boleh. Tapi kalau secara umum pembangunan, nah. Jadi kalau tadi pelayanan, kesehatan, pendidikan boleh, terus pelayanan PLN, apalagi selain PLN? Iya, itu berdua itu panas banget ya. Pelayanan PDAM, kemudian pelayanan PLN. Nah, intinya public interest itu adalah kepentingan publik yang memang menjadi kebutuhan primer dari masyarakat dan memang harus diselenggarakan oleh pemerintah sesuai undang-undang ya, di mana mereka pemerintah ini kan berkewajiban untuk memenuhi segala penyelenggaraan pelayanan bagi warga. Nah, kemudian ibu bergeser ke publik desa gitu ya, untuk memperbaiki jalan dan lain-lain. Cuman kadang masalah anggaran ya yang kadang jadi faktor nih. Kenapa sih pembangunan di desa A itu lambat, jalannya rusak dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya ya masalah anggaran. Jadi kalau kita bilang jalan itu masuk dalam urusan publik enggak atau kebutuhan sekunder enggak? Jawabannya mau nggak mau pemerintah kan harus memfasilitasi. Kalau kita bicara aksesibilitas ya kan. Oke, jadi di sini kalau kita tarik suatu kesimpulan, jadi di mana sih administrasi publik itu dikaji? Ya. Jadi administrasi publik itu dikaji lebih tepatnya pada instansi pemerintah. Jadi Bu, kalau misalnya saya ketemu suatu permasalahan yang dimana permasalahan ini tempatnya di organisasi private itu atau swasta, itu masuk ranah kita enggak? Organisasi swasta masuk ke ranah kita? Masuk organisasi swasta atau perusahaan swasta. Kita bicara tentang kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan swasta, diselenggarakan oleh perusahaan swasta. Nah, itu masuk ke ranah kita enggak? Tidak. Mengapa? Betul sekali. Pemerintah tidak bisa pemerintah. Jadi kembali lagi ya bahwa lokus dari ilmu administrasi itu poinnya adalah instansi pemerintah.
lebih yang non profit. Nanti di akhir ada ibu memberikan referensi ya beberapa bacaan yang bisa kalian baca ya, beli bukunya atau cari e-booknya ya di mana caranya. Nah jadi itu Bu, misalnya bank itu kan bagian dari BUMN ya. Itu gimana Bu, ranahnya ilmu administrasi atau enggak? Pertanyaannya gimana? Itu masuk ranah profit atau non profit? Profit non profit? Profit. Masuk nggak belajar ranah administrasi? Jadi administrasi publik itu adalah instansi pemerintah yang non profit. Jadi nggak bisa sembarangan gitu kita mencampur adukan ibaratnya tempat-tempat yang administrasi publik. Ini kayak ada kalian di semester 2 ya. Jadi apa namanya? Kalian misalnya nanti di semester atas ada magang. Terus kalian magangnya di perusahaan swasta. Nah kan nggak sesuai tuh sama magang. Jadi carilah misalnya tempat magang yang memang ranahnya adalah keilmuan administrasi. Ya. Oke. Nah baik, sampai sini silakan ada yang mau bertanya dulu enggak? Kita silakan. Mengenai ini dulu yang harus kalian apa namanya pahami ya, dan juga nanti bisa mengaplikasikan, menjelaskan sama orang di luar sana ya kan. Untuk kalian apa sih SAP? Apa sih administrasi publik? Apa namanya? Konsepnya gimana? Ruang lingkupnya gimana? Silakan, ada yang ditanyain nggak? Ini sambil kita selesai. Silakan. Mengenai fokus dan fokus. Mungkin untuk kembali ke fokus tadi, kan di situ ada 3 poin tuh. Terkaitnya di manajemen, yang dimana perlu pengelola sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, apabila di manajemen itu tidak sampai efektif sama efisien, itu gimana sih Bu akibatnya apabila tidak terjadi efektif dan efisien di petani? Pertanyaannya Kurniawan ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk pertanyaan. Baik, Ibu menanggapi. Silakan, ada yang mau menanggapi duluan ya. Nah, kalau menurut saya, apabila nih kita melakukan suatu kegiatan, tujuannya itu mungkin tercapai tapi tidak efektif karena tidak sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi menurut saya, setelah dilakukannya kegiatan itu, kita cari nih apa sih kendala yang kita alami, kita cari kemudian kita perbaiki untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang selanjutnya. Kita cari kita cari kendala apa yang kita alami nih, misalkan kekurangan di bagian acara, acaranya misalkan kurang baik di bagian moderator, misalkan acara seminar kan Bu, kurang baik di bagian moderator. Jadi untuk program selanjutnya atau kegiatan selanjutnya kita perbaikilah di bagian yang kesalahan itu. Mungkin gitu. Nah tadi misalnya bisa aja evaluasi itu cuma yang 2 jam karena mungkin kalian sudah bisa sudah bisa mengidentifikasi sendiri ya. Oh ini kekurangan, bla bla bla, udah sebentar aja. Tapi kalau kalian sendiri bisa tidak mempunyai kemampuan atau kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan sendiri, nah itu akan makan waktu. Jadi kalau nggak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah kita ketemu lagi di minggu depan. Nah jangan lupa minggu depan nanti kita akan membahas tentang prinsip-prinsip ilmu administrasi ya. Jadi kalian cari deh dulu bahan bacaan yang berkenaan dengan prinsip-prinsip ilmu administrasi. Untuk referensinya nanti kalian boleh baca-baca atau beli ya, buku yang berkenaan dengan materi kita pada hari ini. Ini ada e-books ya, beberapa buku bahasa Inggris. Nah ada juga beberapa buku dari penulis kita ya. Baik, sampai sini insya Allah kita
Demikianlah gambaran deskripsi dari praktek mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu mata kuliah pengantar administrasi publik. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.